Community Indonesia atau VRC adalah salah satu bentuk komunitas motor. Komunitas motor ini akan mengubah pandangan masyarakat luas yang menilai komunitas motor itu adalah salah satu dari bentuk negatifnya. Mengapa demikian? Terbentuknya komunitas motor ini lebih menekankan bagaimana caranya kita berkendara yang baik, yaitu dengan didasari adanya awareness dan safety riding. Seperti apa? Mari kita saksikan cuplikannya. Sarana Ruang Kita Indonesia sendiri ini sebenarnya berdiri awal dari perkumpulan sesama pengguna jasa. Itu awalnya yang tergabung dalam dunia maya Facebook. Nah, di dalam Facebook ini ketemu dari beberapa member ataupun pendiri-pendiri kita. Dulu kita kumpulan pertama itu di Banjarkanal Timur, di daerah Jakarta Timur. Kita awalnya itu teman beberapa anggota aja. Nah, dari hal itu hanya sampai sekarang kok bentuknya mencari inisiatif, oh kita mau di mana ini, akhirnya kebentuk juga PSTI, Persyaratan Komunitas. Kalau boleh tahu sejak kapan terbentuknya komunitas ini? Berkumpul pertama kali kurang lebihnya 22 Maret. Baru tahun ini? Iya. Jadi ketika sebelum hari H itu ada kendaraan dari member yang nggak fit atau namanya nggak sehat, itu harus segera diperbaiki. Ketika pada saat touring nanti tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi kalaupun di hari H-nya itu juga kita melakukan sprot lagi. Sprot itu pemeriksaan tahap kedua. Jadi kalau dinyatakan itu namanya sprot final ya. Pada saat nanti kita berangkat itu sprot final, itu kalau di sprot final itu ada dari member kita yang kendaraannya belum siap, dengan sangat berat hati ya kita tidak mengizinkan untuk berangkat. Kalaupun dari member tersebut mau berangkat, dia hanya menjadi boncengan, jadi tidak diperkenankan untuk membawa kendaraannya. Biasanya itu kita kopdar seminggu sebelum hari H. Oh, sebelum Ya, hari H. itu sprot pertama. Jadi sprot keduanya itu biasanya 3 hari sebelum pemberangkatan. Sebenarnya pentingnya itu tergantung dari individunya masing-masing sih ya. Jadi kebanyakan pun kita sudah yang namanya belajar safety riding pun juga kita tetap terkadang suka melanggar juga apa yang sudah diberlakukan lalu lintas yang ada di Indonesia ini. Jadi semua itu tergantung individunya masing-masing. Di sini namanya kita ada divisi statis dan touring ya. Jadi
sebelum kita berangkat itu biasanya divisi tatip dan touring itu menentukan siapa aja petugasnya, siapa aja kapten klubnya. Nah, di situ petugas itu adalah tanggung jawabnya sangat berat. Jadi, dan biasanya di kami yang akan siap jadi petugas itu adalah orang-orang yang sudah terlatih. Dalam artinya sudah dilatih, yang sudah bisa menguasai medan dan menguasai cara-cara konvoy. Baru kita akan jadikan dia sebagai petugas. Jadi semua perjalanan mulai dari berangkat sampai di akhir tempat lokasi kita mau datang, itu petugas yang atur semua. Perlengkapan untuk touring itu yang dipakai adalah sepatu harus di atas mata kaki, celana jeans atau celana touring itu tidak boleh sobek-sobek, dan kita pun juga harus pakai body protector. Mulai dari body protector itu mencakup dari leher, badan sampai kaki. Di kita itu bukan kepatuhan terhadap komunitas ya. Kita mendidik teman-teman semua ini yang ada di komunitas ini, itulah untuk peduli untuk diri sendiri lah. Untuk peduli dengan diri sendiri karena ya nyawa kita kan hanya satu ya. Jadi nggak mungkin kita udah kecelakaan sampai fatal, akhirnya ntar kita bangkit lagi dari mati, kan nggak mungkin. Sebenarnya sangat penting ya, karena kita di sini juga sebagai contoh kita sebagai contoh untuk masyarakat juga sebenarnya. Kenapa banyak juga sih ya, mohon maaf sebelumnya, yang istilahnya komunitas yang benar-benar terorganisir ada, dan yang non terorganisir juga ada. Jadi kalau yang terorganisir biasanya itu standarisasinya adalah untuk biasanya safety riding. Sebelum dia mendapat sertifikat safety riding, itu biasanya tidak akan diperbolehkan untuk ikut namanya pelantikan menjadi member. Saya nggak membilang kalau di komunitas saya itu banyak yang sudah mengutamakan safety riding ya. Cuma di kami ada peraturan, seandainya ketemu atau dilaporkan ke pengurus kami ada member yang selain melanggar lalu lintas, itu akan kita kenakan sanksi tegas. Ya, sekitar 80% lah. Sudah mengetahui. Bilang, kita pas lampu merah, kita berhenti sebelum garis putih. Dan kita berjalan itu kalaupun macet tidak melewati trotoar. Karena trotoar itu adalah hak pengguna jalan orang yang berjalan, bukan untuk pengguna motor. Terkadang kami menegur dengan sopan sih pada pengguna jalan yang lain kalau mereka seandainya membahayakan di jalan, kami menegur biasanya, menegur dengan sopan. Ya kalaupun mereka membalasnya dengan tidak enak, ya itu sudah resiko kami gitu. Kita juga kebetulan ya, pernah waktu itu kita datang ke sekolah-sekolah SMA, kita memberikan penyuluhan, karena kebanyakan dari mayoritas pelajar yang kebanyakan mereka kebanyakan tidak memakai helm, spion tidak ada, dan surat-surat pun juga nggak lengkap. Itu yang kadang-kadang kita juga sering banget penyuluhan seperti itu, datang ke sekolah-sekolah gitu. Kita hampir setiap kita kumpul ya, diberlakukan yang namanya, di sini kami ada divisi tatip. Jadi setiap tatip itu, setiap forum itu tatip akan berbicara mengenai tentang safety riding. Jadi ya dibilang bosan ya bosan juga, karena setiap kumpul kita ada ya masukan seperti itu tatip. Tapi yang mau kayak gimana lagi, seperti saya bilang, itu untuk keselamatan kita sendiri, bukan untuk kepentingan istilahnya, bukan untuk kepentingan pribadi ya, tapi istilahnya ada dari pengurus kami yang memberitahu seperti itu, yang penting untuk keselamatan dari member-member kami. Biasanya saya kalau berkendara itu memakai namanya helm ya, sama terus sepatu, celana panjang, body protector,
masker juga. Lebihnya kalau siang saya memakai kacamata. Ya. Perlengkapan yang kita pakai saat kita touring, yang pertama udah pasti adalah helm. Karena helm adalah suatu safety yang wajib buat para pengendara. Yang kedua, sepatu ya untuk menghindari kaki kita. Ya. Yang ketiga, deker yang kita gunakan pada kaki untuk melindungi kaki kita. Itu, dan sarung tangan, jaket, terutama perlengkapan untuk safety riding cara untuk pengendara. Satu, kita gunain deker. Ya, terutama deker itu digunakan satu untuk siku, yang kedua untuk lutut. Karena mengendarai kendaraan itu kalau terjadi hal yang tidak kita inginkan, itu pasti akan terjadi kan. Namanya resiko di jalan, kita untuk menjaga keamanan. Karena yang sangat vital itu terutama lutut sama siku gitu. Jadi maka untuk cara penggunaan safety riding itu sangat wajib untuk digunakan. Pertama-tama sebelum kita berangkat untuk mengendarai motor, untuk amannya, yang pertama adalah kita memakai pelindung kaki, yaitu deker kaki. Fungsinya untuk melindungi lutut dan tulang kering apabila terjadi benturan atau jatuh. Nah, yang kedua, kita memakai jaket untuk melindungi badan ataupun dada kita dari tertahan angin pada saat mengendarai motor. Yang ketiga, kita memakai deker tangan yang fungsinya untuk melindungi sikut dan pergelangan tangan ketika kita jatuh. Keempat adalah memakai sepatu yang melindungi, kalau bisa sepatunya itu lebih dari atas mata kaki, untuk melindungi pada saat kalau terjadi kecelakaan, meminimalisir terjadinya luka yang parah di kaki. Memakai masker untuk menghindari kita dari debu yang langsung masuk ke dalam indera penciuman kita. Selanjutnya kita memakai helm